Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat dan tetap semangat meskipun kita masih harus belajar dari rumah. Sebelum dimulai, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, di video kedua ini kita masih ada di bab pertama ya, yaitu Al-Quran dan Hadis Pedoman Hidupku. Materi yang akan kita pelajari di video ini yaitu tentang fungsi Al-Quran dan fungsi hadis, dan juga nanti akan ada penugasan untuk pertemuan kedua kali ini. Oke, kita mulai dari fungsi Al-Quran terlebih dahulu. Fungsi Al-Quran dibagi menjadi dua, yaitu fungsi Al-Quran secara umum atau dalam agama Islam, dan yang kedua yaitu fungsi Al-Quran bagi kehidupan manusia. Fungsi Al-Quran secara umum atau fungsi Al-Quran dalam agama Islam, yaitu yang pertama sebagai sumber ajaran atau hukum Islam yang utama. Jadi dalam agama Islam penetapan hukumnya itu bersumber dari 4 hal, yaitu yang paling atas, yang paling utama yaitu dari Al-Quran, kemudian yang kedua dari hadis, yang ketiga ijma', dan yang keempat qiyas. Kemudian fungsi yang kedua yaitu sebagai konfirmasi dan informasi. Informasi yang terdapat dalam Al-Quran yaitu contohnya seperti informasi tentang halal dan haram, tentang hak yang dan batil, dan lain sebagainya. Juga sebagai konfirmasi, contohnya tentang adanya perubahan siang dan malam yang kemudian diteliti oleh para ilmuwan, yang dalam Al-Quran dikonfirmasi melalui ayat Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab, yang artinya sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi dan di pergantian siang dan malam terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Kemudian yang ketiga yaitu fungsi Al-Quran secara umum adalah sebagai petunjuk hidup manusia ke jalan yang lurus terhadap berbagai hal. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwa di Al-Quran terdapat ajaran-ajaran atau perintah-perintah untuk berbuat baik, dan juga larangan untuk mengikuti hawa nafsu. Kemudian yang keempat yaitu sebagai pengontrol dan pengoreksi terhadap ajaran masa lalu, yaitu dari kitab Injil, Zabur, dan Taurat. Jadi Al-Quran itu isinya lengkap, sudah mencakup semua kitab-kitab terdahulu. Oke, kemudian selanjutnya fungsi Al-Quran bagi kehidupan manusia. Nah, fungsi Al-Quran bagi kehidupan manusia ini bisa kita lihat dari nama-nama lain Al-Quran itu sendiri. Contohnya yang pertama Al-Huda, yang artinya petunjuk. Jadi Al-Quran merupakan petunjuk bagi manusia agar hidupnya senantiasa berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua yaitu Al-Bashir, yang artinya kabar gembira. Jadi Al-Quran merupakan kabar gembira bagi orang-orang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang di dalamnya terdapat janji-janji Allah, balasan bagi keimanan, yaitu dengan nikmat di surga. Kemudian yang ketiga yaitu An-Nadhir atau peringatan.
Jadi Al-Quran merupakan peringatan bagi orang-orang yang kafir, karena Allah menjanjikan balasan kekafirannya, yaitu dengan kesengsaraan di neraka. Kemudian yang keempat yaitu al-mau'idhah atau nasihat, yaitu Al-Quran sebagai pendidikan moral yang sempurna. Karena apa? Karena di dalam Al-Quran terdapat kisah-kisah umat yang terdahulu yang dapat kita jadikan pelajaran dalam memilih jalan kehidupan di dunia ini. Kemudian yang kelima yaitu sebagai al-furqan atau pembeda antara yang hak dan yang batil, antara yang halal dan yang haram, antara yang baik dan yang buruk, dan lain sebagainya. Kemudian bahasan yang kedua kita yaitu tentang fungsi hadis. Fungsi hadis ini terhadap Al-Quran ya. Yang pertama yaitu mengukuhkan hukum yang sudah ada dalam Al-Quran. Yang kedua, memerinci ayat Al-Quran yang bersifat global atau yang masih umum. Yang ketiga, menetapkan hukum yang belum terdapat dalam Al-Quran. Yang keempat, membatasi keumuman ayat Al-Quran. Untuk fungsi hadis terhadap Al-Quran ini kita jelaskan di slide setelahnya dengan contoh ya. Yang pertama tadi, fungsi hadis terhadap Al-Quran yaitu mengukuhkan hukum yang sudah ada dalam Al-Quran. Contohnya yang kita ambil yaitu tentang perintah puasa. Di Al-Quran sudah ada ayat yang memerintahkan untuk berpuasa, seperti pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 183, yaitu perintah untuk berpuasa bagi orang-orang yang beriman. Nah, ayat ini dikuatkan dengan hadis yang juga perintah berpuasa dari hadis riwayat Bukhari yang ceritanya ini ada sahabat yang bertanya kepada Nabi, beritahukanlah kepadaku puasa apakah yang Allah wajibkan bagiku. Kemudian Nabi SAW menjawab yaitu puasa bulan Ramadan. Nah, jadi fungsi hadis yang pertama yaitu sebagai penguat atau pengukuh hukum yang sudah ada dalam Al-Quran. Di sini contohnya yaitu tentang perintah dalam puasa sudah ada hukumnya atau perintahnya di dalam Al-Quran, kemudian dikuatkan lagi di hadis. Yang kedua yaitu fungsi hadis memerinci ayat Al-Quran yang global, yang masih umum. Contohnya ayat Al-Quran tentang perintah sholat. Di sini dari Quran Surah Al-Baqarah ayat 83, ini potongan ayatnya wa aqimus sholah, yang artinya dan dirikanlah atau laksanakanlah sholat. Di sini masih bersifat umum, belum dijelaskan tentang waktu pelaksanaan sholat, tentang tata cara sholat. Nah, kemudian dirinci atau dijelaskan oleh hadis. Contohnya ini hadis riwayat Bukhari yang artinya sholatlah kalian seperti kalian melihat aku sholat. Di sini akunya maksudnya Nabi Muhammad SAW. Jadi tata caranya sholat itu seperti sholatnya Nabi Muhammad. Yang juga ada hadis-hadis lain yang menjelaskan bagaimana tata cara sholat secara lengkap. Di sini fungsi hadis sebagai pemerinci atau penjelas dari ayat Al-Quran yang masih umum. Kemudian yang ketiga, menetapkan hukum yang belum terdapat dalam Al-Quran. Kita ambil contohnya larangan atau keharaman memakan binatang buas yang bertaring. Nah, di dalam Al-Quran belum ada hukumnya. Kita dilarang untuk makan binatang buas yang bertaring. Nah, di hadis ada hukum yang menetapkannya, yaitu hadis riwayat Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu dzinabin minasibai fa'akluhu haramun.
Jadi setiap binatang buas yang bertaring maka memakannya adalah haram. Kan di Al-Quran hewan yang haram itu yang dijelaskan haram memakan bangkai, darah, babi, dan binatang-binatang yang disembelih tanpa menggunakan asma Allah. Jadi penetapan hukum keharaman memakan binatang buas yang bertaring itu ada dalam hadis. Selanjutnya yang keempat yaitu membatasi keumuman ayat Al-Quran. Kita ambil contoh yaitu tentang perintah sholat Jumat. Di sini di surah Al-Jumu'ah ayat 9 yang artinya, hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sholat Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahuinya. Nah, di sini perintah sholat Jumatnya masih umum untuk seluruh umat Islam. Nah, kemudian dibatasilah oleh hadis yang di sini yaitu hadis riwayat Abu Daud dari Thariq bin Syihab tentang kewajiban sholat Jumat, yaitu untuk setiap muslim dalam jamaah kecuali 4, yaitu hamba sahaya, wanita, anak-anak, atau orang sakit. Jadi di sini fungsi yang keempat yaitu membatasi ayat Al-Quran yang masih bersifat umum. Itu tadi materi kita di pertemuan kedua, semoga bisa difahami. Dan untuk menambah pemahaman kalian, kerjakan soal di buku kalian masing-masing, kemudian nanti difoto dan dikirim ke nomor ibu. Soalnya yang pertama yaitu sebutkan dan jelaskan fungsi Al-Quran dalam Islam. Yang kedua, sebutkan dan jelaskan fungsi Al-Quran bagi kehidupan manusia. Yang ketiga, sebutkan dan beri contoh fungsi hadis terhadap Al-Quran. Nah, 3 soal saja dikerjakan dengan baik. Nah, tugas ini akan menjadi rangkuman kalian untuk video yang kedua atau video di pertemuan kedua ini, yang nantinya akan mempermudah kalian untuk belajar. Jadi kerjakan dengan baik dan rapi. Kemudian kalau sudah selesai difoto dan dikirim ke nomor ibu seperti pertemuan sebelumnya. Mari kita akhiri video pertemuan kedua kali ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.